Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rozikin dari Prodi Didik Warga Medis STIA Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiarto, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Dalam sistem endokrin, terdapat kelenjar-kelenjar. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua, pineal, yang ketiga, hipofisis, yang keempat, tiroid, yang kelima, paratiroid, yang keenam, timus, yang ketujuh, adrenal, yang kedelapan, pankreas, yang kesembilan, ovarium, yang kesepuluh, testis. Ini adalah gambaran dari kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Kelenjar pankreas ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta. Yang kedua ada hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa. Yang terakhir ada hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta. Selanjutnya fungsi dari hormon somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta. Hormon ini diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal dan akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Pada bagian hormon glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon ini adalah asam amino. Kalau pada insulin yang dihasilkan oleh sel beta, berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon ini juga asam amino. Adapun kondisi hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang pertama, bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya masuk pada kelenjar gonad atau kelamin, yang terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Ovarium merupakan sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks atau bagian luar dan medula atau bagian pusat. Hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Pada relaksin itu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Kalau inhibin itu menghambat sekresi FSH pada akhir siklus menstruasi. Pada hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, termasuk siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mama. Pada hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan menyimpan endometrium untuk menerima ovum. Dampak hiposekresi hormon pada wanita. Yang pertama, penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Dan beberapa kondisi yang disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah. Yang pertama, tidak mengalami menstruasi atau haid tidak teratur, fungsi ovarium yang buruk, pendarahan rahim abnormal, flek dan sakit perut selama kehamilan. Kadar hormon estrogen yang terlalu tinggi pada seorang wanita bisa mengalami beberapa gejala sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala dan lembu rontok, badan terasa lemas dan sulit tidur, menstruasi tidak teratur,
suasana hati atau mood berubah-ubah, tangan dan kaki terasa dingin, susah tidur, perut terasa kembung, payudara terasa padat dan nyeri, gairah seks menurun. Yang kedua ada testis, yang merupakan organ reproduksi internal pria. Bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong sekrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan oleh testis adalah hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin berfungsi menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Selain sebagai sistem reproduksi, beberapa manfaat hormon testosteron pada pria adalah yang pertama, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Pria dengan hormon testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena Alzheimer. Mereka juga memiliki memori verbal, kemampuan spasial, dan penalaran matematika yang lebih baik. Yang kedua, membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat berhubungan intim dengan pasangannya. Yang ketiga, mengurangi lemak perut. Terapi hormon dilakukan pada pria dapat mempengaruhi kadar lemak dalam perut. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Seorang pria dengan kadar testosteron tinggi dapat menurunkan risiko depresi, mudah marah, dan kelelahan. Dampak hipersekresi hormon testosteron pada pria yang pertama, kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi ini dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Yang kedua, rambut rontok. Yang ketiga, menyebabkan meningkatnya kadar DHT. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Yang keempat, kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan hormon ini juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Kalau hormon ini menurun, dampaknya pada pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksual, seperti hasrat berhubungan intim, seperti kurangnya frekuensi ereksi, kurangnya fungsi seksual, bukan hanya kehidupan seksual. Dampak lain dari kurangnya hormon testosteron ini adalah stres dan depresi, kenaikan berat badan, meningkatnya lemak tubuh dan berkurangnya otot, dan sulit berkonsentrasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.